Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kembali saya menemui sahabat dengan harapan semoga kita sehat walafiat dan sukses dalam hidup dan kehidupan kita, di dalam hidup kita, terutama di ujung tahun ini. Nah, topik yang saya sampaikan pada malam hari ini atau pada kesempatan ini adalah tentang uh, pengadilan di Surakarta tadi yang berkaitan dengan pengaduan citizen atau dua orang citizen yang mengadukan ke pengadilan negeri Solo tentang keaslian ijazah Jokowi. Nah, gugatan citizen ini disebut dengan citizen lawsuit, itu namanya. Dia citizen lawsuit yang dilakukan di pengadilan negeri Solo tadi. Nah, dari media, salah satu media yang saya lihat dari detik.com, pengadilan Surakarta menunda sidang ini dengan alasan alat-alat bukti dari 33 alat bukti itu 5 diantaranya tidak ada yang asli. Oleh karena itu sidang ditunda. Ini adalah penundaan sidang untuk kesekian kalinya. Nah, sahabat semuanya, bagi saya penundaan ini adalah salah satu bentuk ketidakseriusan dari pengadilan negeri Solo. Karena sudah berkali-kali ditunda terus dengan alasan yang kadang-kadang membuat pusing para pelapor juga masyarakat melihat perangai hakim. Dan sebetulnya hakim yang menyidangkan perkara ini sudah berganti ini, karena sebelumnya juga sudah diminta diganti oleh para penggugat. Nah, yang kedua, pada sidang hari tadi dengan sidang bernomor registrasi 211 garis miring PDT datar G garis miring 2025 kemudian garis miring PN Surakarta. Nah, gugatan warga atau citizen ini, yang kedua, Jokowi kembali mangkir dalam hadir dalam persidangan ini. Nah, saya melihat ketidakhadiran Jokowi untuk kesekian kalinya ini adalah bentuk ketidaknegarawanan seorang Jokowi mantan presiden. Saya melihat ada dua hal ya dari ketidakhadiran Jokowi dalam sidang-sidang ini, termasuk di Polda Metro Jaya. Pertama, dia ingin menyampaikan pesan kepada publik, kepada penggugat, bahwa dia punya kekuatan. Apakah itu kekuatan moral, kekuatan psikis, kekuatan finansial. Dia menunjukkan itu barangkali kepada penggugat dan kepada publik. Oleh karena itu Jokowi ingin melakukan long play, permainan panjang. Seakan-akan dia punya kekuatan. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan oleh Jokowi menurut saya adalah dia masih bersikukuh bahwa dia punya ijazah asli. Tetapi di sisi lain, justru yang kedua ini menunjukkan, menurut saya, menurut analisa komunikasi politik, justru memperlihatkan Jokowi tidak memiliki ijazah itu. Jadi hal demikian memperburuk situasi dalam penyelesaian sengketa dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Kenapa saya katakan demikian? Alasannya adalah ketika sidang pengadilan negeri Surakarta hari tadi dilaksanakan beberapa hari yang lalu sampai hari tadi, itu ada sebuah agenda setting ya yang dibuat oleh para pendukung Jokowi. Seakan-akan orang bergelombang, masyarakat datang ke rumah Jokowi, lalu berucap, Pak Jokowi, kami cinta kamu, Jokowi adalah pemimpin yang baik dan segala macam. Itulah sebuah agenda setting yang sudah dibuat oleh pendukung Jokowi. Kemudian settingan ini di framing oleh media. Lalu dia menggunakan teori media user, menggunakan media mainstream, media sosial, dan media media baru atau media online. Nah, jadi semakin Jokowi memperpanjang, semakin Jokowi tidak hadir dalam persidangan, menurut saya
justru bukan memperlihatkan kekuatan Jokowi, tapi merupakan kelemahan Jokowi kepada publik. Jadi mungkin dahulu orang masih setengah-setengah mendukung Jokowi, tapi dengan perangai politik seperti ini, justru publik semakin tidak percaya dengan Pak Jokowi ini. Jadi menurut saya, untuk menyelesaikan ijazah Jokowi ini gampang. Tidak perlu Jokowi menyewa pengacara, tidak perlu bertele-tele, kan tinggal menunjukkan ijazahnya. Katanya Pak Jokowi sudah didukung oleh UGM, bahwa UGM kata rektornya, Anda memiliki ijazah asli. Iya, Anda datang ke UGM, ngomong juga bersama rektornya OPA itu, lalu Anda perlihatkan ijazahnya itu. Nah, setelah Anda perlihatkan, itu orang tidak percaya begitu saja, karena orang ingin melihat keasliannya itu adalah diuji secara forensik di lembaga forensik yang terakreditasi dan independen. Ini yang perlu dipahami oleh Pak Jokowi dan para pendukungnya. Jadi jangan dijadikan sarana pengadilan untuk menilai permainan, kemudian membuat agenda setting, lalu memframing orang kunjungan, lalu menggunakan media untuk mengatakan Pak Jokowi orang hebat dan sebagainya. Menurut saya, sahabat semuanya, ini adalah kado tak baik di ujung tahun ini oleh Pak Jokowi. Sebaliknya, bila Jokowi hadir tadi di persidangan, lalu dia menyiapkan membawa ijazahnya itu dan siap untuk diuji forensik, ya selesai di ujung tahun ini. Ini nampaknya akan berlanjut dan akan menguras tenaga kita pada tahun 2026 ini. Terakhir, sahabat semuanya, kasus Pak Jokowi ini tidak sekedar ijazahnya Jokowi jadi persoalan orang sekarang, tetapi juga keabsahan ijazah SMA Gibran yang dianggap oleh Roy Suryo CS adalah tidak memiliki ijazah. Jadi saya melihat ini hanya ketakutan Pak Jokowi dan para pendukungnya untuk melakukan delay terus dan makin terus dalam persidangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.